Engkau, wahai Umair, berkata, kalau bukan karena aku punya utang banyak, kalau bukan karena istri dan anak-anakku yang harus kutanggung hidupnya, aku akan pergi berangkat ke Madinah dan aku bunuh Muhammad sendiri. Akhirnya Safwan pun berani dan dia siap untuk melunasi hutang-hutangmu, wa iyalak, dan dia menanggung hidup keluargamu. Ala antaktulani, asal kau mau membunuhku. Wallahu ha'il bainaka wa baina dzalik. Tapi Allah menghalangi antara engkau dengan rencanamu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa ashabihi wa man walah, amma ba'd. Melanjutkan masih di kisah perang Badr, ya. Al-Quran yatahaddath hawla mawdu' al-ma'arakah. Al-Quran berbicara tentang peperangan tersebut, yakni tentang perang Badr, ya. Jadi tentang perang Badr ini, itulah diantara sebab yang melatar belakangi turunnya surat Al-Anfal. Turunnya surat Al-Anfal, ya. Seolah-olah di dalam surat tersebut menjadi ta'liq ilahi kalau menggunakan bahasa Syekh Safiyur Rahman Al-Mubarakfuri. Maknanya komen dari Allah Subhanahu wa taala tentang perang tersebut, ya. Di mana di surat tersebut Allah Subhanahu wa taala memberikan penekanan, sedikit teguran tentang perangai sebagian kaum muslimin yang terjadi dari sebagian mereka, ya. Tujuannya adalah agar mereka terus berupaya untuk mensucikan atau membersihkan jiwa mereka dengan dengan menerapkan pada diri mereka mindset, pola pikir dan akhlak atau perangai-perangai yang mulia, ya. Kemudian juga Allah Subhanahu wa taala menerangkan di surat tersebut, menjelaskan Allah Subhanahu wa taala bahwa banyak pertolongan yang Allah ulurkan kepada para kaum muslimin dengan ghaib, ya, tanpa terlihat oleh kaum muslimin, ya, dari ghaib, dari diturunkannya para malaikat untuk membantu barisan kaum muslimin, ya. Itu sengaja Allah sebutkan di surat Al-Anfal tersebut agar alla yaghtarru al-muslimin bisyuja'atihim wa basalatihim. Tujuannya agar para kaum muslimin tidak terlena, kepedean dengan keheroikan mereka dan keberanian mereka, seolah-olah kemenangan ini hanya berdasarkan kekuatan dan kebisaan kemampuan mereka saja, gitu. Allah sengaja menyebutkan bantuan yang Allah Subhanahu wa taala ulurkan agar mereka lebih condong untuk daripada membanggakan diri, tapi lebih condong untuk lebih bertawakal, bersandar kepada Allah Subhanahu wa taala dan lebih mengarahkan diri mereka untuk lebih mentaati Allah dan Rasulnya Sallallahu Alaihi Wasallam di kemudian hari, karena jelas pertolongan Allah Subhanahu Wa Taala datang melalui hal tersebut, yakni dengan mentaati Allah dan Rasulnya Sallallahu Alaihi Wasallam. Ya. Di surat tersebut pun Allah Subhanahu Wa Taala menjelaskan tujuan-tujuan mulia, tujuan-tujuan yang agung, ya, yang dimana dikarenakan itu Rasul sendiri Sallallahu Alaihi Wasallam memasuki arena peperangan, ya. Tujuan-tujuan yang ditujukan untuk hal tersebutlah disyariatkannya perang ini, gitu, ya. Kemudian bahkan di surat tersebut Allah berbicara kepada para kaum musyrikin dan munafikin dari golongan Yahudi, dan bahkan berbicara juga tentang para sandera-sandera yang tertangkap di dalam peperangan tersebut dari golongan mereka, dari golongan kaum musyrikin. Allah Subhanahu wa taala memberikan pengarahan kepada mereka yang dengan tujuan agar memberikan hidayah pada mereka, agar mereka lebih mengarahkan diri mereka untuk beristislam, untuk berserah diri kepada Allah Subhanahu wa taala dan masuk ke dalam agama Islam, ya. Bahkan di surat tersebut juga Allah Subhanahu wa taala berbicara kepada para kaum muslimin mengenai perkara ghanimah, harta rampasan perang yang belum ada nih di syariat-syariat sebelumnya dihalalkan. Karena itu baru dihalalkan di syariat Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam saja. Ya, di antara spesialnya
syariat Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam dihalalkan bagi umat Muhammad harta rampasan perang yang tidak pernah dihalalkan kepada umat-umat terdahulu. Ya, Allah Subhanahu Wa Taala menaruh pondasi-pondasi undang-undang yang mengatur tentang ghanimah tersebut. Ya, di surat itu disebut. Ya. Bahkan di surat itu juga disebutkan undang-undang peperangan. Ya. Undang-undang peperangan dan perdamaian. Karena kan bimbingan tersebut sangat dibutuhkan kelak oleh kaum muslimin di dalam menjalankan negaranya kelak nanti ke depannya, ya. Kemudian surat tersebut juga menyebutkan tentang undang-undang negara Islam yang dengannya membedakan antara kaum muslimin dan non-muslim yang mereka tinggal di dalam negeri kaum muslimin. Tuh. Dan bagaimana juga undang-undang menyikapi mereka yang tinggal di luar negeri kaum muslimin. Ya. Demikian kira-kira poin-poin di antara poin-poin yang terkandung di dalam surat Al-Anfal yang turun, ya kan, di perang Badar tersebut. Wa fi sanah tsaniyah minal hijrah, dan kemudian di tahun kedua Hijriah tersebutlah, di tahun yang sama dengan terjadinya perang Badar ini, di tahun kedua perang Hijriah tersebut, itu pertama kali mulai disyariatkan puasa Ramadan, Siam Ramadan, ya. Dan juga mulai disyariatkan, difardukan zakat fitri, ya. Dan kemudian juga dijelaskan tentang bentuk-bentuk zakat-zakat yang lain dan kemudian kepada siapa diserahkannya zakat tersebut. Wa kanat fariidah zakat al-fitr tafsil ansibah az-zakah al-ukhra takhfifan li katsirin min al-awzar allati kan yu'aniha adad kabir min al-muhajirin allaji'in alladhin kanu fuqara la yastati'una darban fil ard. Hakikatnya Allah Subhanahu wa Ta'ala menjadikan mulai dan menerapkan syariat itu pada kaum muslimin di tahun kedua juga, okay? Dan kemudian diterapkan fardunya zakat fitri ini tujuannya adalah untuk meringankan para kaum muslimin, terutama golongan muhajirin. Golongan muhajirin yang dimana mereka meninggalkan negeri mereka tak membawa apapun, menyelamatkan agama mereka ke negeri Madinah, ya. La yastati'una darban fil ard. Mereka nggak bisa usaha di muka bumi, maksudnya nggak punya modal sama sekali. Disyariatkanlah zakat fitri tersebut, ya. Dan di antara fenomena yang paling indah adalah di mana Idul Fitri tersebut adalah Idul Fitri pertama yang dirayakan oleh kaum muslimin di tahun yang dimana di situ Allah berikan mereka kemenangan gilang gemilang ke atas kaum musyrikin di tahun yang sama tuh, ya. Jadi seolah-olah kemenangan tersebut berkali-kali lipat di tahun itu. Itsrul fathul mubin alladzi hasal lahum fi ghazwah Badar. Ya. Karena Allah Subhanahu wa Ta'ala menjadikan di tahun kedua Syawal tersebut Idul Fitri yang merupakan hari kemenangan juga di tahun yang sama, okay, di tahun yang sama setelah Allah berikan kemenangan besar kepada kaum muslimin dari perang Badar tersebut, ya. Allah Subhanahu wa Ta'ala juga mengingatkan ke atas para kaum muslimin nikmatnya tersebut yang berkali-kali lipat dilimpahkannya. Ya, Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman, "Wadhkuru idz antum qalilun mustad'afuna fil ard." Dan ingatlah ketika kalian berjumlah sedikit dan kalian tak memiliki kekuatan, mustad'afun, yakni enggak punya kekuatan, ya. Takhafuna ay yatakhattafakumun nasu fa'awakum wa ayyadakum binasrih. Kalian berada dalam keadaan senantiasa khawatir, ketakutan, takut diserang musuh. Tapi dalam keadaan demikian Allah pun memberikan perlindungan, memberikan memberikan shelter bagi kalian dan menguatkan kalian dengan pertolongannya. Warazaqakum minat thayyibat. Bahkan Allah limpahkan rezekinya pada kalian dari hal-hal yang thayyib, yang baik, ya. La'allakum tashkurun. Allah ingatkan itu semua dengan tujuan agar kalian lebih appreciate, lebih bersyukur kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, ya. Demikianlah kira-kira beberapa kali pertemuan telah kita bahas kronologi singkat dari perang
perang Badar, dan kemudian surat yang turun di dalam perang tersebut, dan nilai-nilai moral, nilai-nilai akidah besar yang bisa diambil dari perang tersebut. Ya, masuk ke bab selanjutnya. An-nasyat al-askari baina Badar wa Uhud. Nah, kegiatan-kegiatan yang sifatnya berkaitan dengan kekuatan pasukan Islam militer, ya, yang terjadi, yang dilaksanakan oleh kaum muslimin, aktivitas-aktivitas pasukan kaum muslimin yang terjadi antara perang Badar dan perang Uhud, ya. Inna ma'rakata Badar kanat awal liqa musallah bainal muslimin wal musyrikin. Peperangan Badar tersebut adalah benturan pertama bersenjata yang terjadi antara kaum muslimin dan kaum musyrikin, ya. Dan jelas dari kisah kemarin kita ceritakan telah bahwa di situ kaum muslimin meraih kemenangan gilang gemilang, sementara para kaum musyrikin mendapatkan kekalahan yang menghancurkan mereka dan menimpakan malu yang besar ke atas mereka, ya. Jadi di sini ada beberapa kelompok, yaitu kelompok yang kita katakan mereka barisan sakit hati, yaitu kaum musyrikin yang memang kalah habis, ya. Kalah dan malu habis di perang Badar tersebut. Dan kemudian ada kelompok juga yang mereka menganggap bahwasanya kemenangan kaum muslimin adalah ancaman bagi mereka, ya, yaitu para kelompok Yahudi. Para kelompok Yahudi, ini kelompok kedua nih, ya. Ketiga berarti kaum muslimin, ada kaum muslimin, ada kaum musyrikin, ada kelompok Yahudi yang nggak senang dengan kemajuan dan kemenangan kaum muslimin karena itu akan mengancam eksistensi mereka, ya. Dan mundu an intasara al-muslimuna fi ma'rakah Badar kan hadhanil fariqan yahtariqan ghaizan wa hanqan 'ala al-muslimin. Jadi sejak awal kemenangan kaum muslimin di perang Badar, dua kelompok tersebut, yakni kaum musyrikin dan kaum Yahudi, memang mereka dongkol dan kesal luar biasa ke atas kaum muslimin. Allah berfirman, la tajidanna asyaddan nasi adawah lil ladzina amanu, sungguh kau akan temukan orang-orang yang paling memusuhi orang-orang yang beriman, ya, yang paling kuat dalam permusuhannya terhadap orang-orang yang beriman, al-yahud wal ladzina asyraku, dari golongan orang-orang Yahudi dan para kaum musyrikin. Wa kanat fil Madinah batanah al-fariqain dakhalu fil Islam hin lam yabqa majal li'azzihim illa fil Islam. Dan kaum musyrikin dan kaum Yahudi ini mereka ada bagaimanapun ada di dalam kota Madinah dari golongan kaum musyrikin dan kaum Yahudi yang akhirnya mereka memilih untuk masuk Islam ketika nggak ada pilihan lain bagi mereka, dikarenakan memang keagungan dan kebesaran nama ada di barisan kaum muslimin. Ya, ini jadi golongan kaum munafikin. Mereka adalah Abdullah ibnu Ubay dan gengnya, wa ashabuh, dan gengnya Abdullah ibnu Ubay ibnu Salul. Ya. Wa lam takun hadhihi al-firqah ats-tsalitsah aqal ghaizan min al-awwaliyain. Ya. Tapi ketahuilah bahwasanya ada juga kelompok yang keempat. Ada kelompok yang keempat di antara manusia pada saat itu. Wahumul badu ad-daribuna haulal Madinah, yaitu orang-orang Baduy yang memang beredar mereka adanya di sekitar kota Madinah. Lam yakun yahimmuhum mas'alah al-kufr wal iman, di mana mereka nggak peduli masalah kekafiran atau keimanan sama sekali. Walakinnahum kanu ashab salab wa nahab. Yang ada mereka adalah memang para rampok. Salab wa nahab, orang-orang yang suka ngerampok dan merampas, ya. Jadi mereka nih penyamun, bahasa kita penyamun, para penyamun memang. Mereka nggak memperdulikan mau iman, mau kufur, mau syirik, mau nggak peduli. Yang mereka pedulikan hanya keuntungan materi, kalaupun dengan cara-cara yang tidak cara-cara yang di dalam Islam adalah sesuatu yang haram, dan dari segi moral manusia pun itu adalah sebuah aib, ya.
Fa'akhadhahumul qalaq. Nah, kemenangan kaum musyrikin ini mendatangkan kekhawatiran juga pada mereka. Wastarabu lihadza al-intisar wa khafu an takum fil Madinah daulah qawiyyah tahul bainahum wa bain iktisab quwwatihim an tariq as-salb wan nahb. Mereka khawatir apabila kaum muslimin menang demikian akan berdirilah sebuah kekuatan negeri Islam di Madinah yang akan mengancam operasi mereka di dalam melakukan merampok dan menyamun gitu ya. Faja'alu yahkidun 'alal muslimin wa saru lahum a'da. Dari situlah mereka hikad, dengki dan benci kepada para kaum muslimin, mereka mengambil barisan yang memusuhi kaum muslimin. Tuh, ya. Jadi ada berapa kelompok tuh manusia pada saat itu? Ada kaum muslimin bersama Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Ada kaum musyrikin, tuh, ya. Ada kaum musyrikin yang udah nyesek kalah emang, oke? Kemudian ada kaum Yahudi, ya, yang gak ridho memang dengan kemenangan kaum muslimin karena akan mengancam eksistensi mereka. Ada kaum Badui yang beredar di sekitar kota Madinah, kerjaan mereka adalah salab wa nahab, memang ngerampok aja gitu. Mereka juga nggak suka dengan kemenangan Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam karena akan mengancam operasi mereka dalam mencari nafkah dengan cara ngerampok gitu. Kalau misalnya semakin kuat negeri kaum muslimin di Madinah, ya. Akhirnya muncullah mulai sekelompok golongan Yahudi yang berani menampakkan atau mengumumkan permusuhannya kepada Rasulullah dan kaum muslimin. Ya, sekelompok Yahudi yang memang pada dasarnya nggak bahagia mereka karena kemenangan kaum muslimin. Mulai sebagian di antara mereka berani menampakkan permusuhannya kepada kaum muslimin. Belum lagi kaum musyrikin Mekah yang memang mempersiapkan segala kemampuan mereka untuk membalas malunya mereka di perang Badar. Nah, inilah berarti ancaman-ancaman yang dihadapi oleh Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam di kondisi pada saat itu. Tapi dengan kecerdasannya Rasul Sallallahu Alaihi Wasallam dan dengan bimbingan Allah tentunya, Rasul Sallallahu Alaihi Wasallam berhasil mengatasi semua ancaman yang mengancam eksistensi negeri kaum muslimin yang dibangun oleh Rasul pada saat itu Sallallahu Alaihi Wasallam. Di antaranya ada peperangan Bani Sulaim. Peperangan Bani Sulaim di daerah Qadr, di daerah namanya Qadr, ya. Pertama, kabar datang dari istikhbarat, dari intelijen. Istikhbarat ini, ya itulah Syekh Mubarak Furi ini seringkali menggunakan istilah-istilah kontemporer untuk gerakan-gerakan kaum muslimin, ya. Nah, jadi intelijen kaum muslimin di Madinah ini menyampaikan kabar kepada Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam setelah perang Badar. Anna Bani Sulaim wa Bani Ghatafan, bahwasanya Bani Sulaim dan Bani Ghatafan tahasyad quwwatiha li ghazwil Madinah, di mana mereka menyatukan kekuatan mereka untuk siap menyerang kota Madinah. Fabaghathum Nabi sallallahu alaihi wasallam fi mi'atay raqib fi aqr darihim. Akhirnya Nabi sallallahu alaihi wasallam pun justru mengambil langkah yang lebih cepat. Nabi menyerang mereka dengan serangan dadakan di kampung mereka. Oke? Di kampung mereka, justru Nabi menyerang mereka duluan. Wa balagha ila manazilihim fi mawdi' yuqalu lahu al-Qadr. Mereka terpukul mundur sampai ke dari benteng mereka nih sampai ke tempat-tempat tinggal mereka di daerah yang dibilang Qudr atau Qudr itu, ya. Nah, farra Banu Sulaim. Akhirnya Banu Sulaim pun setelah terpukul mundur, mereka lari menyelamatkan diri. Wa taraku fil wadi 500 ba'ir. Mereka meninggalkan di kampung mereka tersebut di lembah itu sekitar 500 ekor hewan, 500 ekor hewan ternak, ya. Alaiha jaisyul istaula alaiha jaisyul Madinah, dan itu berhasil dirampas akhirnya oleh para pasukan Madinah. Wa qassamaha Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, dan Rasul pun membagi harta rampasan perang tersebut, 500 ekor hewan tersebut kepada para pasukan kaum muslimin setelah menarik seperti sebelumnya. Rasul menarik khumus 1/5 dulu, okay? Fa'asab kullu rajulain ba'irain. Akhirnya setiap kullu rajul ba'irain, setiap seorang pasukan mendapatkan 2 hewan pada saat itu
dari pembagian ghanimah itu. Ya. Wa asaba ghulaman yuqalu lahu Yasar fa'ataqah. Bahkan Rasul mendapatkan seorang budak bocah, ya. Namanya Yasar. Oke? Rasul pun membebaskannya sallallahu alaihi wasallam. Wa qama Nabi sallallahu alaihi wasallam fi diyarihim 3 ayyam. Nabi pun sallallahu alaihi wasallam kemudian ngecamp di Bani Sulaim ini, di kampungnya Bani Sulaim di Qudr ini sekitar 3 hari. Tsumma raja'a ilal Madinah. Kemudian kembali Rasul ke Madinah. Demikian biasanya ya. Bangsa Arab dulu kalau udah memenangkan sebuah perang, mereka nggak memenangkan sebuah perang, mereka nggak langsung pulang, tapi mereka ngecamp dulu di situ, membiarkan sehingga kabar ini menyebar ke penjuru-penjuru Jazirah Arab, dan ini nanti jadi kekuatan politik untuk pasukan tersebut, sehingga kelompok lain kalau mau macam-macam mikir-mikir, gitu. Dan juga selain itu adalah fungsinya agar kabar ini sampai kepada penduduk Madinah, sehingga mereka pun mempersiapkan diri untuk menyambut para pasukan yang pulang ke Madinah. Demikian, ya. Kejadian perang ini hazil ghazwah fi Syawal sanathaniyah, masih di tahun yang sama, di Syawal tahun kedua Hijriah. Ba'da ruju' min Badar bi 7 ayyam. Mungkin jedanya sama perang Badar itu setelah kembali dari Badar 7 hari, udah perang lagi sallallahu alaihi wasallam. Au fil Muharram li nisf minhu istakhlafa fi hadhihi al-ghazwah 'ala al-Madinah Siba' ibnu Ghurfutah wa qil ibnu Ummi Maktum. Pada saat itu Rasul memimpin sendiri 200 orang pasukan tersebut. Ya. Jadi baru pulang perang Badar seminggu langsung jalan lagi Rasul sallallahu alaihi wasallam ngehantam Bani Sulaim sama Ghatafan ini yang mau makar, yang kurang ajar, ya. Rasul menjadikan pemimpin di kota Madinah. Ketika beliau pergi, ada 2 riwayat, ada yang mengatakan Siba' bin Ghurfutah, ada yang mengatakan Ibnu Ummi Maktum yang ditunjuk oleh Rasul sallallahu alaihi wasallam. Kemudian juga ada mu'amarah lightialin Nabi, ada upaya assassination terhadap Nabi sallallahu alaihi wasallam, upaya pembunuhan terhadap Nabi sallallahu alaihi wasallam. Oke? Jadi ada cerita yang jelas tadi telah kita ceritakan bahwa betapa kaum musyrikin di Mekah terutama jengkel luar biasa dengan kekalahan mereka yang bikin malu di perang Badar, dan tokoh-tokoh mereka pada mati, dan kemudian keluarga mereka banyak yang tersandera oleh kaum muslimin. Oke? Ada sebuah cerita, ada seseorang yang namanya Umair ibnu Wahab. Oke? Wahab. Umair ibnu Wahab Al-Jumahi lagi duduk-duduk majelis di dekat Hajar Aswad. Oke? Di dekat Hajar Aswad. Dia bersama Safwan ibnu Umayyah. Ingat nama ini, oke? Umair Al-Jumahi sama Safwan ibnu Umayyah lagi duduk majelis. Ngomongin perang Badar dan nyesek dan suenya mereka di perang Badar tersebut. Lagi duduk di Hijr, ya Hijr yang ini Hijr Ismail, dekat situ, ya. Wa kan Umair, nah Umair bin Wahab ini min syayatin Quraisy, di antara setan-setannya Quraisy. Oke? Maksudnya adalah mimman kan yu'dhi an-nabi, di antara orang yang terang-terangan menyakiti Nabi sallallahu alaihi wasallam dan para pengikutnya ketika mereka berada di Makkah. Tapi Umair ini, wa kana ibnuhu Wahab bin Umair fi usara Badar, tapi Umair ini anaknya waktu itu ikut perang Badar. Qadarullah ketangkap sama kaum muslimin dan jadi sandera kaum muslimin, ya. Namanya Wahab ibnu Umair. Tayyib. Fadzakara ashab al-qalib wa masabahum faqala Safwan wallah inna fil aishi ba'dahum khair. Ya. Akhirnya mereka ini berdua ngobrol lah, bercerita tentang tokoh-tokoh kaum musyrikin Quraisy yang mati dan kemudian dilempar di liang di kuburan mereka sana gitu, dan bagaimana mereka matinya. Ya, ini lagi bercerita tentang peperangan tersebut. Oke? Akhirnya qala lahu Umair. Umair berkata kepada Safwan ibnu Umayyah. Oke? Wallah laula dain alayya laysa lahu 'indi qada wa 'iyal akhsha 'alaihim ad-day'ah ba'di la rakibtu ila Muhammad hatta aqtula. Demi Allah, kata Umair ini. Oke, dia ngomong ke Umayyah. Ya. Sorry, kepada Safwan ibnu Umayyah. Demi Allah,
Yan, gitu, Sofyan, gitu. Demi Allah nih, kalau bukan karena aku punya utang yang aku nggak mampu membayarnya, gitu, dia punya utang nih, gitu. Dan kemudian kalau bukan karena adanya anak-anak nih, yang aku khawatir nanti nggak keurus dan nggak ada yang menafkahi mereka kalau aku telah meninggal. Kalau bukan karena pertimbangan ini, misalnya aku udah naik kendaraanku langsung pergi ke Madinah, aku bunuh sendiri si Muhammad. Begitu kata Umair ini, ya. Jadi sekali lagi Umair ini Umair bin Wahab, anaknya Wahab lagi. Demikian bangsa Arab seringkali ngasih nama anak pakai nama bapak. Jadi Wahab bin Umair bin Wahab, begitu. Oke? Nah, Wahab ini ketangkap sama kaum muslimin jadi sandera. Oke? Umair ngomong nih lagi majelis sama Sofwan Ibnu Umayyah. Nih, Wan, lu tahu gak? Nih kalau nggak karena utang gue banyak bener nih, gue nggak mampu bayar, gitu, nggak mampu melunasinya. Dan kalau bukan karena nih takutnya keluargaku, anak-anakku nggak ada yang ngurus kalau aku mati nanti. Kalau nggak mikirin itu nih, aku udah naik kudaku sekarang, aku berangkat ke Madinah, aku bunuh Muhammad sendiri. Begitu. Iya. Mendengar begitu, langsung kesempatan ini dimanfaatkan oleh Sofwan bin Umayyah. Sofwan berkata langsung, alayya dainuk. Kalau gitu hutang-hutangmu, aku yang beresin. Wah. Ana aqdihi annak. Aku akan lunasi hutang-hutangmu. Wa iyalak ma'iyali. Dan keluargamu, anak-anakmu, itu bersama anak-anakku. Wasihim ma baqau. Aku akan terus menafkahi mereka selama mereka masih ada. La yasa'ni syai'un ya'jiz anhum. Mereka akan mendapatkan hal-hal yang bisa aku dapatkan. Tuh lihat, janjinya luar biasa nggak? Yang kau khawatirkan udah aku beresin nih. Utang sama anak bini. Udah, gua yang nanggung. Lu berangkat sono tapi ke Madinah. Begitu. Zain? Akhirnya faqala lahu Umar, faktum anni sya'ni wa sya'nak. Tapi jangan bilang sama orang-orang nih ya, sumpetin aja faktum. Ya, ini sembunyikan hal ini, kesepakatan antara aku dengan kau. Kata Sofwan, af'al. Oke, it's done. Oke. Akhirnya Umair dia mempersiapkan senjatanya. Dia menajamkan senjatanya, bahkan diracunin senjatanya. Oke? Diracunin udah pedangnya, kemudian langsung dia berangkat menuju kota Madinah. Fabainama huwa ala babil masjid, dan ketika Umair pada saat itu ada di depan pintu masjid, yunikh rahilatah, dan sedang parkirkan kendaraannya di dekat masjid, ra'ahu Umar bin Khattab, kelihatan sama Umar bin Khattab radhiyallahu anhu. Wa huwa fi nafar minal muslimin yatahaddatsun ma akramahumullah bihi yauma Badr. Pada saat itu Umar radhiyallahu anhu juga lagi bersama kaum muslimin, ngomongin juga perang Badar dan kemuliaan yang Allah telah berikan pada mereka. Umar langsung nangkep, oh si Umar loh, katanya gitu. Iya kan? Umar langsung punya firasat nih, katanya. Hadzal kalb, nih anjing nih, begitu. Ini Anda bukan lagi ngomong kasar, Anda lagi nerjemahin ya. Hadal kalb, ya anjing. Al-kalbu anjing. Manajemen kalbu, manajemen anjing. Ini anjing. Hadal kalb. Aduwullah. Itu musuh Allah. Umair. Si Umair. Ma ja'a illa li syarr. Sungguh. Yani aku merasakan dia tidaklah datang kecuali untuk niat yang buruk. Tuh lihat firasatnya Umar kencang radhiyallahu anhu. Thumma dakhala ala Nabi sallallahu alaihi wasallam faqala ya Nabi Allah, hadha adullah Umair qad jaa mutawashshihan sayfah. Gitu. Dia langsung menghampiri Nabi sallallahu alaihi wasallam di masjid. Langsung Umar berkata kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, "Ya Rasulullah, ini musuh Allah Umair. Dia datang membawa pedang yang telah dipersiapkannya noh." Ya kan? Qal fa'adkhilhu alai. Coba suruh sini, kata Nabi sallallahu alaihi wasallam dengan santai. Suruh sini coba. Gitu.
Fa'aqbala ila Umair falabbabahu bihamalati sayfihi wa qala rajul min al-ansar udkhulu ala Rasulillah sallallahu alaihi wasallam fajlisu indahu wahdharu alaihi min hadzal khabith. Akhirnya Umar menghampiri Umair, ditarik nih pegangan pedangnya nih, diseret Umair sama Umar radhiyallahu anhu, ditahan sama Umar, dibawa kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, dan kemudian Umar memperingatkan kepada orang-orang Ansor yang ada, kalian dekati Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, duduk di dekatnya, jangan sampai nih orang nih mencoba mencelakai Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Fa innahu ghair ma'mun, sesungguhnya dia nih ghairu ma'mun, yani kita mencurigainya. Tsumma dakhala bihi falamma ra'ahu Rasulullah, dan akhirnya Umar dibawa menuju Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ketika Rasul pun melihat Umar, wa Umar akhidh bihamalat sayfi fi unuqi, dan Umar narik yani tali yang mengikat pedangnya, ditarik sama Umar di lehernya Umar ini. Rasul berkata kepada Umar radhiyallahu anhu, arsilhu ya Umar, lepasin Mar, begitu, lepasin Mar ini, dicengkeweng, diseret nih orang di leher begitu pakai tali pedangnya yang mengikatnya. Udnu ya Umar, coba sini Umar, dekat-dekat, kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dengan santainya demikian. Fadana, akhirnya Umar pun mendekati Rasul sallallahu alaihi wasallam, waqal an'imu sabahan. Umar pun berkata an'imu sabahan, ini salam diantara salam-salam kaum musyrikin lah, ya. Yani good morning. Bahasa kita gitulah ya. Ini sopan, berarti ini sopan. Nabi pun sallallahu alaihi wasallam berkata, qad akramanallahu bitahiyyatin khairin min tahiyyatik ya Umar. Sungguh Allah telah memuliakan kita dengan sebuah salam yang jauh lebih mulia daripada salam yang kau ucapkan wahai Umar. Bissalam, yaitu dengan mendoakan keselamatan. Tahiyyatu ahlil jannah, itu adalah salamnya para penduduk surga kelak, gitu. Semakal majabik ya Umar. Kemudian Rasul berkata kepada Umar nih, apa yang membuatmu datang ke sini wahai Umar? Umar berkata, ji'tu li hadzal asir alladhi fi aidikum fa ahsinu fi. Aku datang ke sini untuk mengambil sandera itu yang kalian tahan. Tolong kalian berbuat baiklah padanya. Siapa tuh? Anaknya Wahab bin Umar. Umar tahu nyampe sana ngomongnya mau urusan sandera. Padahal berangkat mau ngapain? Nah, ya, kata Syekh Ali, hadza dalih bukan dalil. Dalih bukan dalil. Ngeles. Rasul sallallahu alaihi wasallam kemudian bilang, "Fama balu sayfi 'unuqik?" Oh ya? Terus ngapain bawa pedang? Kata Rasul sallallahu alaihi wasallam, qal qabbaha Allah min suyuf wa hal aghnat 'anna syai'an, katanya. Katanya, tuh pedang enggak ada artinya, enggak berfungsi juga buat kita nantinya. Begitu. Maksudnya kita betapa telah kalah. Oke? Dan dalam kondisi ini aku punya pedang itu pun aku enggak punya kekuatan apapun. Hal aghnat 'anna syai'an. Begitu. Kalau Rasul pun berkata, "Usduqni, mallazi ji'ta bih?" Come on, tell me the truth. Ya, jujur deh. Apa yang membuatmu datang ke kota Madinah ini? Umar berkata, "Ma ji'tu illa lidzalik." Sungguh aku tidaklah datang kecuali tujuan itu, tujuan urusan sandera, yakni anakku yang disandera. Kemudian Rasul berkata, sallallahu alaihi wasallam. Lihat nih. Nah, ini ayat mukjizat Nabi sallallahu alaihi wasallam. Enggak. Bal qa'adta anta wa Safwan ibnu Umayyah fil Hijr. Justru engkau lagi majlis duduk-duduk sama Safwan ibnu Umayyah di Hijr Ismail. Fadzakartuma ashabal qalib. Kemudian kalian berdua ngomongin tentang korban-korban perang Badar yang dari kelompok kalian, dari golongan Quraisy. Summa qult, kemudian kau berkata, laula dain alayya wa iyal indi la kharajt hatta aqtula Muhammad. Engkau, wahai Umar, berkata, kalau bukan karena aku punya utang banyak, kalau bukan karena istri dan anak-anakku yang harus kutanggung hidupnya, aku akan pergi berangkat ke Madinah dan aku bunuh Muhammad sendiri. Fatahammal Safwan bidainik. Akhirnya Safwan pun berani dan dia siap untuk melunasi hutang-hutangmu, wa iyalak, dan dia menanggung hidup keluargamu. Ala antaktulani, asal kau mau membunuhku.
Wallahu ha'il bainaka wa baina dzalik. Tapi Allah menghalangi antara engkau dengan rencanamu. Mukjizat gak? Akhirnya Umair berkata di situ langsung di tempat, asyhadu annaka rasulullah. Aku bersaksi bahwa memang betul engkau utusan Allah. Ya. Qad kunna ya Rasulullah nukadzibuk bima kunta ta'tina bihi min khabaris sama. Wahai Rasulullah, sungguh kami telah mendustakanmu tentang kabar yang kau bawakan dari langit. Ya. Wa ma yanzil 'alaika minal wahyi. Kami telah mendustakan wahyu yang diturunkan kepadamu. Wa hadza amrun lam yahdurhu illa ana wa Safwan. Kejadian tersebut sungguh tidak ada yang hadir di situ kecuali hanya aku dan si Safwan saja. Fa wallahi inni la a'lam ma ataka bihi illallah. Maka tapi dari sini aku langsung yakin, sungguh tidaklah kau mengetahui hal tersebut kecuali memang dari Allah. Falhamdulillahilladzi hadani lil Islam. Segala puji bagi Allah yang telah menunjukkanku, memberikanku hidayah kepada Islam. Wasaqani hadzal masaq, yang telah mengarahkanku ke arah ini. Tsumma tashahhad syahadatal haq. Akhirnya dari situ dia bersyahadat, asyhadu alla ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Kemudian Rasulullah sallallahu alaihi wasallam berkata, faqihu akhakum fi dinih. Tuh. Fikihkan saudara kalian ini pada agamanya, yakni ajari dia, berikan dia pemahaman tentang Islam. Tuh, faqihu, fikihkan, okay? Saudara kalian tentang agamanya. Wa akri'uhul Quran, bacakan kepada dia Al-Quran. Wa atliku lahu asirah, dan bebaskanlah sanderanya itu, yakni anaknya. Adapun Safwan kan yaqul, abshiru biwaqah ta'tikumul an fi ayyam tunsikum waqad badar. Safwan udah kepedean, udah keburu bebacot di Mekah. Oh, siap-siap ya, dikit lagi kita mau dengar kabar gembira nih. Begitu. Safwan udah kepedean, udah nyebarin berita tersebut, padahal belum terjadi. Siap-siap, akan ada datang kabar gembira di hari-hari yang membuat kalian sedih ini dari kejadian perang Badar ini. Wa kan yas'al ar-rukban an Umair, dan kemudian orang-orang yang datang dari Madinah nih ditanyain terus sama Safwan, ketemu Umair gak di sono? Dia gimana di sono? Gitu, nanya mulu. Hatta akhbarahu raqib an Islami, akhirnya ada seorang pengendara datang melewati kota Madinah membawa kabar kota Madinah dan mengkabarkan kepada Safwan, oh Umair dia masuk Islam di Madinah. Nggih. Fahalafa Safwan alla yukallimahu abada. Akhirnya Safwan bersumpah nggak mau ngomong sama sekali sama si Umar, gitu. Wala yanfa'hu binaf'in abadan. Dia bersumpah untuk nggak mau nolong dia sama sekali, gitu. Raja Umar ila Makkah wa aqama biha yad'u ila Islam. Akhirnya Umar pun kembali ke Makkah dan masih tinggal di Makkah, dan dia terus menyeru para penduduk Makkah kepada Islam, karena udah dipesantrenin di Madinah nih, diajarin sama sahabat-sahabat Rasul sallallahu alaihi wasallam. Fa aslama ala yadayhi nasun katsir. Akhirnya melalui Umar bin Wahab ini banyak orang-orang masuk Islam dari penduduk Makkah. Umar bin Wahab radhiyallahu anhu. Ya. Itu di antara kisah yang menarik sepeninggal perang Badar. Aku qauli hadza wa astaghfirullah li wa lakum.